Jadi pernah nggak sih kalian tuh lihat kasus kayak misalkan ada seorang ustadz, kiai atau tokoh agama yang jelas-jelas mereka itu melakukan kesalahan. Tapi nih para pengikutnya itu malah menolak gitu. Mereka tuh menolak mentah-mentah, denial dengan fakta itu. Bahkan mereka bisa menyerang siapa saja yang mencoba untuk mengingatkan si pemimpinnya itu. Jadi kayak seakan-akan itu mereka dianggap tidak bisa salah, dianggap bahwa mereka itu suci, yang padahal ya mereka juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Nah, fenomena ini sering disebut oleh masyarakat dengan istilah mabuk agama. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya maksudnya dan benar nggak sih istilah itu tepat untuk digunakan? Nah, istilah mabuk agama itu bukan istilah dari Al-Quran maupun hadis. Ini istilah modern yang biasanya dipakai untuk menggambarkan orang yang terlalu fanatik pada tokoh, kelompok, atau mazhab tertentu sampai kehilangan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, kalau dalam bahasa lain itu, dia tidak lagi mencari kebenaran, tapi membela siapa yang ia kagumi. Meski jelas salah itu telah terbukti di depan mata mereka. Yang padahal Islam itu sangat menekankan keseimbangan antara iman dan juga akal. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10, Allah menceritakan penyesalan penghuni neraka yang berbunyi, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan, niscaya kami tidak termaksud penghuni neraka. Nah, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, frasa mendengarkan dan memikirkan artinya mendengarkan dengan sungguh-sungguh seruan kebenaran dan menggunakan akal untuk merenungkan pesan wahyu. Mereka menyesal karena tidak memakai akal dan hati untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Artinya, agama tidak menolak akal, justru mengajarkan agar akal digunakan untuk memahami dan menimbang kebenaran. Dan Allah juga menegaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Yang mana menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa orang berilmu memiliki derajat lebih tinggi karena hanya mereka yang benar-benar memahami kebenaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang belajar agama tapi menolak ilmu, menolak fakta, dan menolak berpikir, sebenarnya dia sedang meninggalkan pesan utama dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang kita harus tahu nih, bahaya apa sih dari mabuk agama ini? Fenomena ini bahaya banget karena bisa menimbulkan satu, fanatisme buta, menganggap bahwa kelompok atau ustadznya itu selalu benar. Yang kedua adalah penolakan terhadap kebenaran. Sebanyak apapun bukti di depan mata dia, sejelas apapun buktinya, kalau dia dari awal sudah fanatik gitu ya, itu pasti akan disangkal olehnya. Lalu yang ketiga akan adanya perpecahan umat karena menganggap kelompok lain pasti salah, kelompok dia, kelompok kita selalu benar. Yang keempat adalah penyalahgunaan agama untuk membenarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadinya. Yang padahal Rasulullah SAW bersabda, agama itu mudah, tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan kalah karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Dan beliau juga mengingatkan, janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3445. Nah, dua hadis ini mengingatkan bahwa ekstrim dalam beragama itu berbahaya, termasuk ketika kita mendewakan tokoh agama atau menolak kritik. Oke, secara bahasa itu kan mabuk itu memberi kesan uh, orang kehilangan kesadaran ya, tapi dalam konteks agama yang terjadi bukan mabuk, melainkan fanatisme buta dan ketidakseimbangan antara iman dan juga ilmu. Jadi menurut aku itu lebih tepat kalau disebutnya sebagai kesalahan dalam beragama karena meninggalkan akal dan ilmu. Kenapa kita tidak sebutnya seperti mabuk organisasi, mabuk tokoh, mabuk kiai? Karena kan
manusia bisa salah, sedangkan agamanya itu tidak mungkin salah, dia itu absolut benar, jadi tidak cocok disandingkan dengan kata mabuk. Jadi Islam itu tidak anti semangat beragama, tapi Islam itu menolak fanatisme tanpa ilmu. Jadi ketika kalian mendengar Islam mabuk agama, itu bukan berarti agama itu salah. Jadi yang salah adalah cara sebagian orang mengajarkannya tanpa ilmu, tanpa akal, dan tanpa mau mendengar. Jadi kalau kita benar-benar mencintai agama, itu gunakan akal, cari ilmu, dan jangan buta karena fanatik. Jangan kalian mengambil sesuatu fatwa, kalian mengikuti seorang pemimpin itu karena hawa nafsu. Sekiranya itu aja video kali ini. Kalau sekiranya kalian pikir ini video yang bermanfaat, kalian bisa follow, bisa subscribe, dan juga tulis di komentar kritik ataupun saran, dan apapun itu yang bisa didiskusikan. Selebihnya aku kurang maaf. Jika ada yang benar itu 100% milik Allah, dan jika ada kesalahan dalam video ini, itu sesungguhnya adalah dari aku sendiri. Dan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.